Lalu, di ujung lorong ada suara langkah kaki pelan, teratur, dan pada saat sosok itu mendekati Raka dan mengangkat kepalanya, ternyata wajahnya wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku Widya Kustriani yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Jika lampu, duduk yang tenang dan dengarkan baik-baik. Oke guys, kali ini aku bakal bawain cerita tentang sebuah jam dinding yang aneh. Jam dinding itu selalu berhenti di pukul 13.13. Ada cerita apa di balik jam dinding itu? Penasaran? Berikut adalah ceritanya. Kalian pernah gak lihat jam dinding yang aneh? Maksudnya bukan jam mati karena kehabisan baterai, tapi jam yang selalu berhenti di pukul yang sama. Dibenerin lagi, tetap aja pas sampai di pukul tersebut, jam itu berhenti. Nah, di sekolah yang satu ini ada satu jam dinding tua di lorong lantai 3, dan entah kenapa jam itu selalu berhenti di pukul 13.13. Bener-bener gak berubah, entah hari Senin, Selasa, Kamis, hari ujian, ataupun hari libur. Ya udah, jamnya mentok di situ-situ aja. Siswa-siswa yang lain sih pada cuek, tapi ada satu siswa namanya Raka. Nah, dia adalah satu siswa di kelas 12, dan jam itu buat dia mikir dia adalah salah satu anak yang gak gampang puas. Nah, kalau ada orang lain bilang, udah biarin aja itu cuma jam rusak, tapi Raka malah mikir, tapi kenapa rusaknya berhenti di jam yang sama terus? Nah, setiap pulang sekolah, dia pasti lewat situ terus. Tiap ngeliat jam itu, kayak ada yang aneh. Katanya dia pernah ngerasa ada yang liatin, tapi di sana gak ada orang sama sekali. Nah, sampai suatu hari Raka nanya ke Pak Seno. Pak Seno adalah penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana puluhan tahun. Raka nanya kayak gini, "Pak, permisi, saya boleh tanya?" "Tanya apa kak?" kata Pak Seno. Jam dinding itu. Sebelum Raka menyelesaikan pertanyaannya, Pak Seno langsung nyaut, "Oh, jam itu. Udah biarin aja. Dari dulu emang kayak gitu." Terus Raka nanya lagi, "Kenapa Pak?" Dia nanya dengan muka yang penuh dengan penasaran. Dan Pak Seno pun menjawab pertanyaan Raka. "Emang waktu di situ emang gak pernah boleh jalan," jawab Pak Seno. Nah, pas udah denger itu, bukannya Raka takut, tapi malah dia penasaran guys. Diam-diam, Raka masuk ke dalam ruang arsip sekolah. Ngebolak-balik catatan lama, foto-foto lama, artikel-artikel lama, dokumen di sekolah yang warnanya udah kecoklatan saking lamanya. Dan akhirnya dia nemuin satu artikel yang udah kecoklatan dan gak ada tanggal jelas, gak ada nama, tapi judulnya cukup bikin Raka deg-degan. Siswa ditemukan tewas jatuh dari lantai 3 sekolah, dan isi artikel tersebut adalah salah satu siswa kelas 12 lompat dari lantai 3. Jatuhnya tepat di bawah jam itu diletakkan, dan waktu kematiannya jam 13.13. Nah, habis itu Raka diganggu, tapi bukan yang kasar, halus, pelan, tapi ngeresep.
Di kelas kadang dia ngerasa ada bayangan di jendela. Tapi pas Raka nengok, ya kosong, gak ada apa-apa. Di kamar mandi, pas dia sendirian, suara langkah di luar terdengar bolak-balik. Kan di rumah, Raka suka kebangun tengah malam. Dan waktu Raka lihat jam yang ada di HP-nya nunjuk angka yang familiar, yang pastinya kalian tahu, jam 01 lebih 13. Tapi dia masih ngeyel, masih terus nyari. Pernah juga Raka motret jam itu dari lorong, tapi hasilnya aneh. Foto jamnya buram, kayak ngeblur gitu. Dan yang paling gemetar, di kaca jam ada bekas sidik jari kecil, tapi dari dalam. Nah, hari berikutnya terlihat Pak Seno mengganti baterai jam dinding tersebut. Pada saat bel pulang terdengar, anak-anak semua pada pulang, termasuk Raka. Tapi sesampainya di rumah, Raka putuskan buat balik ke sekolah. Oh iya, by the way, sekolahnya si Raka kalau hari Sabtu itu pulangnya cepat guys. Jadi pulangnya itu jam 12. Lanjut, jadi Raka ini balik lagi ke sekolah dengan alasan dia mengikuti ekskul. Tapi aslinya dia punya rencana sendiri. Pas semua orang pada pulang, dia naik ke lantai 3, berdiri sendirian. Waktu menunjukkan pukul 13.07. Lorong itu kosong, sepi, udara mulai berubah. Awalnya panas, tapi tiba-tiba dingin banget. 13.08, 13.09. Kak nunggu diam, badannya gemetar, tapi dia tahan. 13.10, 13.11, 13.12, dan jam bergerak. Jarum panjang tepat di pukul 13.13. Lorong itu sunyi. Hanya ada suara nafas Raka yang tidak teratur. Lalu di ujung lorong ada suara langkah kaki pelan, teratur, dan muncul sosok. Rambutnya acak-acakan, seragamnya putih abu lusuh, wajahnya nunduk. Raka mendadak gak bisa menggerakkan badannya. Dan pada saat sosok itu mendekati Raka dan mengangkat kepalanya, ternyata wajah Raka sendiri. Dan besoknya sekolah rame banget. Polisi datang, ambulans juga datang. Seseorang ditemukan tewas, jatuh dari lantai 3, tubuhnya remuk. Dan kalian pasti sudah bisa menebaknya, dia siapa? Iya, dia adalah Raka. Tapi guys, jam itu masih ada, masih nempel di lorong lantai 3, dan masih suka berhenti di waktu yang sama. Dan beberapa bulan setelah kejadian, ada siswa baru lewat lorong itu. Dia lihat jamnya dan dia bertanya ke temannya, "Kok jam itu mati sih?" Dia jawab, "Biarin aja, dari dulu emang kayak gitu." Nah guys, sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya aku semangat bawain cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye.